Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Siti Purpurini dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Dan di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai negara hukum dan HAM, serta bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Menurut Perjono Projidokoro, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum atau biasa disebut dengan istilah Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan atau tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Rechtsstaat yang mana istilah ini populer di Eropa sejak abad 19, meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Sedangkan istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert van Dijk tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of the Constitution. Pada dasarnya, kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Konsep Rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law yang mempunyai karakteristik administratif. Sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law memiliki karakteristik judicial. Berdasarkan bentuknya, sebenarnya rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karena itu, setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada rule of law. Indonesia merupakan negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraan-nya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dalam dasar negara Indonesia, istilah HAM tercantum pada pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Pada pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu pada pasal 27 ayat 2, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 ayat 1, hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin oleh negara. Dan pasal 31 ayat 1 adalah hak atas pengajaran. Dalam Undang-Undang 1945 sudah diamandemen, HAM tercantum di dalam pasal 28A sampai 28J. Dari situ dapat kita garis bawahi bahwa HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, yang tanpa hak-hak dasar tersebutlah manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Pada era reformasi, perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya, baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat, meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah ada kemajuan dari masa sebelumnya, yaitu Orde Baru. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. Karena jika dibandingkan dengan yang lalu, bahkan termasuk yang dianggap sebagai terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tentunya saat ini sudah berbeda teramat jauh. Hal ini nampak dengan adanya perlindungan HAM yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan di lingkup masyarakat, bahkan negara sekalipun. Ada pembelajaran mengenai peraturan, peran, lembaga, dan perwujudan HAM, serta sudah banyak munculnya kesadaran di masyarakat mengenai kesadaran akan HAM, sehingga masyarakat menjadi lebih berani dalam menghadapi pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitarnya. Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Akan tetapi, bekerjanya sistem hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka,
di mana pada satu sisi muncul berbagai kecenderungan perilaku anggota masyarakat yang sering menyimpang dari berbagai aturan yang dihasilkan oleh negara. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kriminalitas yang malah semakin meningkat kualitas dan identitasnya. Selain itu, banyaknya juga kasus korupsi yang semakin membudaya di Indonesia, yang mana hal ini seringkali merambat hingga melemahkan kekuasaan penegak hukum atau bahkan mengakibatkan penegak hukum bekerja secara tidak adil. Dampaknya, kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Keterpurukan hukum di suatu negara akan berdampak negatif yang mempengaruhi sektor kehidupan lain, misalnya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Padahal seperti yang kita ketahui, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Yang mana faktor-faktor seperti inilah akan memberikan andil terhadap terjadinya keterpurukan hukum di Indonesia. Sementara itu, Ahmad Ali menyebutnya sebagai penyakit hukum, yaitu penyakit yang diderita oleh hukum, sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, atau kultur hukumnya yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum dalam pandangan Lord dan Friedman. Penyakit hukum itu sendiri meliputi struktur hukum, dengan permasalahan seperti kualitas lembaga penegak hukum dan aparatnya yang berkurang atau melemah. Kemudian substansi hukum yang mana seperti norma, peraturan, maupun undang-undang yang tidak bisa mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dan juga kultur hukum meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar, atau dilaksanakan. Kelebihan yang dimiliki Indonesia dalam penerapan hukum dan penegakan HAM, yang pertama adalah Indonesia mengambil sistem konstitusi yang mana membuat Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum bagi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagi dasar penerapan HAM. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga hukum yang cukup yang mana dapat menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan tak ketinggalan juga, di masa sekarang, sudah banyak masyarakat umum yang lebih sadar hukum dan berani dalam melindungi hak-haknya. Tak lupa juga banyak orang yang paham hukum dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain yang memiliki masalah dalam ketidakadilan dalam bidang hukum, sehingga berdirilah LBH masyarakat. Akan tetapi, sistem penegakan hukum dan penyelenggaraan HAM di Indonesia juga masih memiliki kekurangan, seperti sering terjadinya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang mana masih banyaknya masyarakat kelas bawah selalu dirugikan di bidang hukum. Hal ini pun sering dilapisi dengan adanya kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering dilakukan oleh pihak kelas atas atau pihak memiliki kursi tinggi di bidang hukum. Sehingga sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran yang masih belum tuntas penyelesaian hukumnya, yang mana biasanya kasus tersebut didalangi oleh orang-orang yang berpengaruh. Memiliki negara yang berlaku adil dan menjunjung HAM atas warga negaranya merupakan suatu harapan terbesar yang dirasakan seluruh masyarakat di dunia, khususnya Indonesia. Munculnya reformasi sendiri pun merupakan bukti nyata dari aksi masyarakat akan tuntutan suatu negara yang adil, sejahtera, tentram, dan damai. Salah satunya dengan menjunjung tinggi asas HAM dan hukum yang berlaku. Selain itu penting agar adanya penegak hukum untuk benar-benar paham dan menanamkan esensi dari Undang-Undang Dasar serta Pancasila, sehingga dengan begitu diharapkan budaya korupsi dapat teratasi. Karena jika hukum itu ingin diterapkan dengan baik, maka untuk kedepannya harus dibentuk aparat penegak hukum yang berkarakter dari segi ucapan, pikiran, dan perbuatan, sehingga dapat memberikan perubahan hukum Indonesia menjadi yang lebih baik. HAM itu sendiri tersusun dalam satu sistem, maka kemudian harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Berbicara penegakan HAM berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia. Berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia, maka seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea 4. Karena jika orang Indonesia sudah memiliki sikap dan pemikiran yang peduli akan kesejahteraan diri dan orang lain, peduli akan ketertiban dunia, peduli akan hak asasi orang lain, maka dengan begitu penegakan HAM maupun penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.